Shalom anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Ya, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga kalian bisa mengikuti setiap materi pelajaran agama Kristen yang Ibu berikan kepada kalian dengan baik dan semangat. Nah, anak-anak, materi pelajaran pada hari ini adalah diriku ciptaan Tuhan. Namun, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh diberkati dengan kasih-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam belajar, agar kami boleh lebih menyadari kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu menjelaskan materi pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan awal terlebih dahulu mengenai diriku ciptaan Tuhan. Anak-anak, Tuhan adalah Sang Pencipta. Ia menciptakan segala-galanya, begitu juga manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling mulia, karena Tuhan menciptakan manusia menurut rupa gambarnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga adalah ciptaan Tuhan? Nah, sebelum Ibu melanjutkan penjelasan materi, Ibu mengajak kalian menonton video pembelajaran ini. Kejadian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi,
dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, Ibu mempersilahkan kalian membaca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 27. Untuk itu kalian hentikan sejenak media pembelajaran ini supaya kalian dapat mengetahui dan mengerti isi dari firman Tuhan tersebut. Baiklah anak-anak, silakan kalian memulainya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah membacanya dengan baik? Kalau sudah, Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Kisah apa yang diceritakan dari cerita Alkitab tersebut? Siapa yang sudah tahu jawabannya? Ya, benar. Cerita tersebut adalah tentang manusia diciptakan menurut rupa gambar Tuhan. Anak-anak sekalian, Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya selama 6 hari, dan pada hari ketujuh Tuhan beristirahat dari penciptaan alam semesta. Setelah Tuhan selesai menciptakan segala sesuatu di bumi yang dibutuhkan manusia, maka pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia menurut rupa gambarnya. Demikian juga dengan kita. Tuhan menciptakan kita menurut rupa gambarnya. Artinya kita pun memiliki sifat-sifat Tuhan yang mulia, sehingga kita menjadi ciptaan Tuhan yang paling mulia dari ciptaan lainnya.
Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti materi pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini? Kalau kalian sudah mengerti, Ibu minta kalian untuk tetap mengingat pelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Bagi yang belum mengerti, kalian boleh mengulang kembali video ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, jangan lupa mengerjakan tugas materi pelajaran kalian ya, yang ada di media pembelajaran ini. Tuliskan tugas tersebut di buku tugas agama Kristen kalian. Sebagai refleksi pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kalian menyimaknya dengan baik-baik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan kita menurut rupa gambarnya, sehingga kita memiliki sifat-sifat Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Oleh sebab itulah kita semua harus senantiasa memuji Tuhan dan berdoa kepadanya. Akhirnya kita sampai pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan senantiasa mengingat kasih setiamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya ya. Tetap semangat dan rajin belajar. Jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.